Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelas 12 IPA 6, tepatnya kelompok 1. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah materi, atau lebih tepatnya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, tapi sebelum ke materinya, akan ada perbincangan sedikit nih antara Cimoy dan Acil yang akan memperkenalkan penonton kepada kakak-kakak yang akan membawakan materi di video kali ini. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Acil, kamu kenapa? Kok kelihatan kebingungan gitu? Iya nih Cimoy, aku besok ujian, sedangkan aku nggak ngerti limit fungsi trigonometri. Oh, begitu. Ya sudah, sini aku kenalin sama kakak-kakak yang akan mengajari kamu limit fungsi trigonometri. Wah, terima kasih banyak Cimoy. Baiklah, mari berkenalan. Kakak yang cantik ini namanya Anissa Wasri. Dia berasal dari kelas 12 IPA 6. Dia absen kelasnya nomor 1. Yang kedua ini namanya Anissa Amalia. Dia juga dari kelas 12 IPA 6. Absen kelasnya nomor 3. Nah, kakak yang ketiga ini namanya Pascaria Manalu. Dia juga dari kelas 12 IPA 6. Absen kelasnya itu nomor 26. Nah, kakak yang ganteng ini namanya Fauzi Akbar. Dia dari kelas 12 IPA 6. Absen kelasnya nomor 11. Nah, kakak ganteng yang satu lagi ini namanya Lesmana Reksa. Dia juga dari kelas 12 IPA 6. Absen kelasnya nomor 19. Materi. Pengertian. Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, teman-teman, dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini, itu ada dua cara tergantung dari hasilnya. Nah, hasilnya itu ada dua. Yang pertama, hasil tentu atau tidak sama dengan 0/0. Biasanya hasil ini tuh kita menggunakan metode substitusi atau kita langsung aja masukin nilainya. Nah, yang kedua ada hasil tak tentu atau 0/0. Nah, hasil tak tentu ini kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara. Ada cara penyederhanaan dan ada cara rumus limit fungsi trigonometri. Di sini ada 3 bentuk umum limit fungsi trigonometri. Bentuk yang pertama, lim x mendekati c, fx sama dengan fc. Nah, pada bentuk ini teman-teman, limit dari fungsi trigonometri fx merupakan hasil dari substitusi nilai c ke dalam x dari trigonometri. Contoh nih, contoh nomor 1, lim x mendekati pi per 4 sin 2x. Nah, nilai x ini, nilai pi per 4 ini kita tinggal masukin ke nilai x-nya. Jadi nanti didapatkan sin pi per 2. Nah, contoh nomor 2, lim x mendekati pi cos setengah x. Nah, pi ini kita tinggal masukin aja teman-teman ke x-nya. Jadi nanti ditemukan cos setengah pi. Nah, contoh terakhir, lim x pi mendekati 2. Lim x mendekati pi per 2 maksudnya. Nah, nanti pi per 2 ini tinggal kita masukin aja ke nilai x-nya. Nah, nanti ditemuin tan pi per 2. Nah, selanjutnya ada bentuk kedua teman-teman, lim x mendekati c, fx per gx. Pada bentuk ini teman-teman, limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri yang berbeda. Kedua trigonometri tersebut jika langsung disubstitusi dengan nilai c menghasilkan 0/0, sehingga penyelesaiannya kita harus menyederhanakan atau mengubah bentuk dari soal. Contoh bentuk ini yaitu limit x mendekati pi per 2 sin 2x per cos x. Nah, di sini ada yang harus kita ubah teman-teman. Yang harus kita ubah adalah sin 2x. Nah, sin 2x ini kita ubah jadi apa sih? Nah, kita bisa lihat nih dari sudut rangkap. Kalau sin 2x ini bisa kita ubah jadi 2 cos x dikali sin x, lalu tinggal dibagi sama cos x. Nah, nanti cos x itu atas bawahnya kita coret. Nah, nanti sisanya 2 sin x sama dengan 2 sin pi per 2. Nah, ini x-nya kita ganti aja jadi pi per 2 langsung. Nah, sin pi per 2 itu kan 90. Sin 90 itu 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Bentuk yang ketiga, limit x mendekati 0, fx per gx. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung, akan menghasilkan bilangan tak tentu 0/0. Bentuk rumus dasar dari limit ini adalah, yang pertama, lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Yang terakhir, limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Lalu di sini ada rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal nih. Yang pertama ada rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Nah, di sini ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Yang kedua ada sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Lalu selanjutnya ada cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Lalu yang terakhir, cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B.
Lalu di sini ada rumus sudut rangkap nih yang tadi kita pakai di soal. Nah, ini dia sin 2A yang tadi kita bisa ubah jadi 2 sin A cos A. Lalu ada cos 2A, kita bisa ubah menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama cos kuadrat A min sin kuadrat A, bentuk kedua 2 cos kuadrat A min 1, bentuk ketiga 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu ada bentuk tan 2A juga, sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Lalu ada aturan trigonometri, identitas trigonometri, dan persamaan sudut trigonometri. Nah, atau ini disebut sebagai rumus-rumus pendukung karena akan membantu banget nih dalam mengerjakan soal. Yang pertama ada sin kuadrat AX plus cos kuadrat AX sama dengan 1. Ini nanti kita tinggal balik-balik aja, nah nanti kita dapat lagi sifat baru. Kayak nomor 2 nih, sin kuadrat AX sama dengan 1 min cos kuadrat AX. Itu adalah yang kebalikannya dari nomor 1. Lalu yang ketiga juga sama, cos kuadrat AX sama dengan 1 min sin kuadrat X. Yang keempat, cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kelima, 1 min cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Yang keenam, cos 2X ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat X. Yang ketujuh, sin 2X sama dengan 2 sin X kali cos X. Yang kedelapan, tan X sama dengan sin X per cos X. Yang terakhir ada cot X sama dengan cos X per sin X. Lalu ada sifat-sifat limit trigonometri. Nah, di sini kita bisa lihat limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, ini seterusnya, jika kita ketemu bentuk seperti ini teman-teman, kita tinggal mengambil aja koefisiennya, yaitu A per B. Jadi, kita harus tahu dulu nih sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, nanti ketika kita menemukan soal seperti ini, cara mudahnya adalah kita tinggal mengambil koefisien, yaitu A per B-nya aja. Nah, ini selanjutnya ada latihan soal yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya. Teman-teman diharapkan diperhatikan ya, agar kalian tambah mengerti mengenai limit fungsi trigonometri. Soal nomor 1. Limit X mendekati 0. 1 min cos 2X per 2X sin 2X. Karena identitas dari cos 2X adalah 1 min 2 sin kuadrat X, maka bentuk soalnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, dikali pelangi sehingga menyisakan 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Lalu setelah begini, sin kuadrat X-nya dijabarkan menjadi bentuk 2 sin X per 2X sin 2X. Setelah itu, karena limit X mendekati 0, maka X diumpamakan 1. Sehingga jadi seperti ini, 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2, yang hasilnya adalah 2 per 4 yang jika disederhanakan menjadi 1 per 2. Perkenalkan, nama saya Praskaria Manalu. Di sini saya akan bahas contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Soalnya adalah sebagai berikut. Limit X menuju 0, sin 4X ditambah sin 2X per 3X cos X. Pertama-tama kita perhatikan yang di bagian atas ini. Itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus penjumlahan dari sinus. Karena seperti yang kita lihat bentuknya adalah penjumlahan sinus. Rumus yang seperti apa yang kita pakai? Karena di sini sin alfa dan sin beta, maka rumus itu yang akan kita pakai. Rumus sin alfa ditambah sin beta adalah 2 dikali sin alfa ditambah beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Jadi kita tinggal masukkan limit X menuju 0, 2 dikali per 3X cos X. Nah, ini itu kita tinggal masukkan aja dari yang atas ini. Gitu. Alfanya itu adalah 4X, betanya itu adalah 2X. Jadinya limit X menuju 0, 2 dikali sin 4X ditambah 2X per 2 cos 4X min 2X per 2 per 3X cos X. Lalu yang di dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 4X ditambah 2X per 2 hasilnya adalah 3X, 4X min 2X per 2 hasilnya adalah X. Limit X menuju 0, 2 dikali sin 3X dikali cos X per 3X cos X. Nah, di atas dan di bawah ini kita lihat itu ada yang sama. Kalau ada yang sama, itu bisa kita coret cos X-nya. Kita coret. Sehingga sisanya tinggal 2 dikali sin 3X per 3X. Duanya ini bisa kita pindahkan ke belakang. Sehingga nantinya 2 dikali limit X menuju 0 sin 3X per 3X. Untuk menentukan sin 3X per 3X-nya itu berapa,
kita ingat kembali rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang ini, limit x mendekati 0 sin x per x adalah 1. Sama halnya dengan ini. Artinya, ini nilainya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita udah tahu kan nilai sin 3x per 3x itu 1. Selanjutnya kita tinggal kalikan saja 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Lusman Reksa akan menjelaskan soal nomor 3. Soalnya sebagai berikut. Nilai dari limit fungsi di bawah adalah, yaitu limit x mendekati 1, buka kurung x kuadrat min 1 tutup kurung, tan buka kurung 2x min 1, 2, dibagi sin kuadrat, buka kurung x min 1 tutup kurung, sama dengan titik-titik. Pertama, kita akan coba kerjakan menggunakan substitusi. Menjadi limit x mendekati 1, buka kurung x kuadrat min 1 tutup kurung, tan buka kurung 2x min 2 tutup kurung, dibagi sin kuadrat, buka kurung x min 1, sama dengan buka kurung 1 kuadrat min 1 tutup kurung, tan buka kurung 2 buka kurung 1 tutup kurung min 2, dibagi sin kuadrat, buka kurung 1 min 1, sama dengan 0 per 0. Tapi hasil akhir yang diperoleh bukan merupakan jawaban yang diharapkan, sehingga kita perlu mencari nilai limit yang tepat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Limit x mendekati 1, x kuadrat min 1, tan 2x min 2 dibagi sin kuadrat x min 1. Di sini x kuadrat min 1 akan difaktorkan sesuai bentuk a kuadrat min b kuadrat sama dengan buka kurung a min b tutup kurung, buka kurung a plus b tutup kurung. Menjadi limit x mendekati 1, buka kurung x min 1 tutup kurung, buka kurung x plus 1 tutup kurung, tan buka kurung 2x min 2 tutup kurung, dibagi sin kuadrat, buka kurung x min 1 tutup kurung, sama dengan 5. Limit x mendekati 1, buka kurung x min 1 dibagi sin x min 1 dikali x plus 1 dikali tan 2 x min 1 dibagi sin x min 1, sama dengan limit x mendekati 1, buka kurung x min 1 dibagi sin x min 1 dikali limit x mendekati 1 dikali x plus 1 dikali limit x mendekati 1 tan 2 buka kurung x min 1 dibagi sin buka kurung x min 1, sama dengan 1 dikali limit x mendekati 1 buka kurung x plus 1 tutup kurung x dikali 2, sama dengan 1 dikali buka kurung 1 plus 1 tutup kurung dikali 2, sama dengan 1 kali 2 dikali 2, sama dengan 4. Soal nomor 4. Diketahui lim x mendekati 0 di mana x min 4 dikali cos px min 4x per tan 4px min 16p. Nah, di sini kita pakai pemisalan. Misalnya x min 4 ini kita jadikan p, maka p-nya mendekati 0. Jadi kita tulis lim p mendekati 0 di mana x min 4 dikali cos p x min 4 per tan 4pi kali x min 4. Nah, x min 4 ini kita ubah jadi p. Maka lim p mendekati 0 di mana p dikali cos pi p per tan 4pi p. Setelah itu kita pisahkan. Jadi lim p mendekati 0 di mana p per tan 4pi p dikali cos pi p. Lalu cos pi p ini kita ubah menjadi sin pi p per tan pi p. Maka hasilnya lim p mendekati 0 p per tan pi p dikali sin pi p per tan pi p. Dari sini kita tinggal coret-coret. Nah, nanti hasilnya jadi 1 per 4 pi dikali 1 sama dengan hasilnya 1 per 4 pi. Selesai. Nah, sekian materi dari kami teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.